Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Prabowo, program studi pendidikan IPA semester 7 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unuda Sorong. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah dasar-dasar penelitian yang diampu oleh Ibu Yanika Nidiasari MPD. Ayo teman-teman, ikuti saya ke video selanjutnya. Pada slide pertama terdapat judul, di mana judulnya tentang mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, penelitian, menulis latar belakang masalah, dan menuliskan tujuan penelitian. Pada slide kedua, mengidentifikasi masalah. Pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian adalah mendefinisikan masalah penelitian. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi. Yang pertama, memahami konsep, fakta, dan teori. Peneliti perlu memahami konsep, fakta, dan teori mengenai topik yang akan dikaji. Kedua, menumbuhkan keingintahuan. Peneliti perlu menumbuhkan keingintahuan di bidang yang akan dikaji. Yang ketiga, mengumpulkan literatur. Peneliti dapat mengumpulkan literatur melalui jurnal, majalah, dan buku. Yang keempat, mendefinisikan masalah secara umum. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Yang kelima, mengembangkan ide-ide. Peneliti dapat mendiskusikan masalahnya dengan rekan dan orang lain yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang yang sama. Yang keenam, mengidentifikasi akar penyebab masalah. Identifikasi masalah harus memuat akar penyebab yang jelas. Yang ketujuh, mengembangkan pernyataan masalah secara rinci. Pernyataan masalah harus mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Berikut jenis-jenis mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, pilih area yang menarik. Yang kedua, tinjau literatur yang ada untuk mencari celah. Yang ketiga, selaras dengan isu dunia nyata. Yang keempat, diskusikan ide dengan rekan sejawat. 5. Pertimbangkan kerangka teoritis. 6. Jelajahi tren yang muncul. 7. Evaluasi kelayakan penelitian. Yang berikut merumuskan permasalahan penelitian. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit. Rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, memiliki nilai penelitian. Yang kedua, masalah memiliki keaslian. Yang ketiga, menyatakan suatu hubungan. Yang keempat, masalah harus bisa diuji. Yang kelima, dalam bentuk pertanyaan. Yang keenam, memiliki visibilitas. Cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, dibuat secara spesifik. Yang kedua, tentukan metode penelitian. Yang ketiga, mencari wawasan teori. Yang keempat, cermat melihat fenomena. Yang kelima, menggunakan 5W tambah 1H. Contoh rumusan masalah. Yang pertama, tentang pergaulan bebas. Yang kedua, tentang masalah kesehatan. Yang ketiga, skripsi tentang literasi digital. Menulis latar belakang masalah. Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiahmu. Secara garis besar, isi dari latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah data atau fakta yang ada, analisis, dan mengapa harus diteliti. Komponen latar belakang masalah.
Menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang, alasan dalam memilih permasalahan atau topik peneliti. Cara membuat latar belakang. Yang pertama, menuliskan latar belakang haruslah sistematis, jangan menulisnya secara acak. Kedua, jangan menulis secara ambigu. 3, pusatkan tema yang kamu bahas. Contoh latar belakang masalah. Ada latar belakang makalah, latar belakang proposal, latar belakang jurnal, latar belakang skripsi. Menuliskan tujuan penelitian. Menuliskan tujuan penelitian adalah mengungkapkan mengapa peneliti dilakukan. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian harus berkaitan dengan rumusan masalah dan dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Tujuan penelitian berfungsi sebagai peta jalan untuk penelitian, memberikan arah dan fokus. Tujuan penelitian juga membantu dalam mengevaluasi keberhasilan dan hasil penelitian. Berikut beberapa contoh tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada, mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, mendeskripsikan suatu yang akan terjadi, memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa. Yang kedua, mendeskripsikan sesuatu yang akan terjadi. Yang ketiga, memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, menjelaskan. Cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat batasan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan SMART. Yang keempat, menjelaskan tujuan penelitian dengan rinci. Yang kelima, hubungkan tujuan dengan manfaat penelitian. Yang keenam, revisi jika diperlukan. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.